Assalamualaikum adik-adik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membukanya dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, kita akan membahas tentang yang bertema kebersamaan di rumah. Kakak akan membacakan satu dongeng. Kalian harus memahami dan mendengarnya dengan baik-baik, karena nanti kakak akan menanyakan apa isi dari dongeng tersebut. Dongengnya yang berjudul tentang bebek hendak jadi merah. Siang itu, Kiki bebek bermain bersama merah di sebuah padang rumput. Mereka berkejaran sambil tertawa riang. Kiki memang akrab dengan merah. Ia juga sangat kagum dengan bulu merah yang panjang dan indah. Apalagi saat bulu merah yang berwarna-warni mengembang seperti kipas. Wah, bagus sekali bulumu. Aku jadi ingin punya bulu seperti milikmu, ujar Kiki. Bulumu juga bagus kok, kata merah. Saat pulang bermain, Kiki bebek tersebut murung. Induk bebek heran melihatnya. Kenapa, Ki? Kok kamu kelihatan sedih? Tanya induk merah. Bu, kenapa buluku kusam dan jelek? Aku ingin punya bulu panjang dan berwarna-warni, kata Kiki sedih. Siapa bilang bulumu jelek? Kalau kamu rawat dengan baik, bulumu juga mengkilat. Hibur induk bebek. Kiki diam. Lalu dalam hatinya ia tidak puas mendengar jawaban induknya. Keesokan harinya, Kiki pergi sendirian ke sarang merah. Ia mengambil bulu-bulu merah yang berserakan di tempat itu. Loh, Ki, mau kau apakan bulu-bulu itu? Tanya merah keheranan. Aku ingin punya bulu indah seperti kamu. Bulu-bulu ini akan kupasang di tubuhku, tanya Kiki malu-malu. Bagaimana caranya? Tanya merah keheranan. Ah, lihat saja nanti. Aku pasti akan terlihat cantik seperti kamu, jawab Kiki. Sampai di rumah, Kiki menempelkan bulu-bulu merah dengan lem ke tubuhnya. Ketika induknya pulang, ia kaget melihat tubuh Kiki dipenuhi bulu merah. Ah, apa-apaan kamu, Ki? Seru induk bebek. Bagaimana, Bu? Bagus kan? Sekarang apa punya bulu yang panjang dan indah seperti merah? Aku main mulu, Bu. Aku akan memperlihatkan buluku pada teman-teman, ujar Kiki sambil menari-nari. Hei, lihat. Ini Kiki kan, kok bulunya bisa seperti itu ya? Seru Koko pada Kuku. Kuku, apa kalian tidak ingin punya bulu seperti aku? Tanya Kiki. Kiki memamerkan bulu merah di tubuhnya pada Koko dan Kuku. Apa kamu tidak merasa terganggu? Hi, bulu-bulu itu berat, komentar Koko. Iya, Ki. Lagi pula kita kan sudah punya bulu sendiri, sambung Kuku. Kalian iri ya? Kalau kalian mau, kalian juga bisa, sahut Kiki. Enggak ah, aku lebih suka dengan buluku sendiri, kata Kiki, kata Koko dan Kuku bersamaan. Ya sudah, sekarang aku mau ke rumah merah, kata Kiki sambil melangkah pergi. Kuku dan Koko memperhatikan Kiki. Sebenarnya mereka ingin tertawa melihat Kiki. Tubuhnya jadi terlihat lucu. Jalannya juga tampak
kepayahan karena dibebani bulu merak yang panjang dan berat. Kiki aneh ya, apa enaknya punya bulu bagus kalau tidak bebas bergerak? Tanya Koko. Sampai di rumah Merak, Kiki langsung memamerkan bulunya. Lihat, Merak, sekarang buluku tidak kalah bagus dengan bulumu, ujar Kiki. Hah? Dengan bulu itu kamu bukan terlihat cantik, tapi malah lucu seperti badut. Coba lihat wajahmu di air sungai, kata Merak sambil tertawa. Karena penasaran, Kiki berjalan menuju pinggir sungai hingga untuk melihat tubuhnya. Ternyata Merak benar, dirinya tampak lucu dengan bulu-bulu merah yang menempel di tubuhnya. Saat sedang mengamati tubuh di air, Kiki hilang keseimbangan. Ia terjebur ke sungai dan terbawa arus sungai yang mengalir deras. Kiki langsung hanyut. Tolong, tolong, teriak Kiki. Biasanya Kiki bisa berenang, namun saat itu ia tidak bergerak bebas karena tubuhnya berat dan lengket. Untunglah Koko dan Kuku yang sedang berenang melihatnya. Mereka segera menolong Kiki yang hampir tenggelam. Kamu kan pandai berenang, kenapa kamu bisa hanyut? Tanya Koko saat sudah di pinggir sungai. Bulu merah itu membuat aku tidak bisa berenang. Tubuhku terasa berat dan buluku lengket semua. Jelas Kiki. Nah, makanya jangan suka meniru binatang lain. Justru dengan bulu yang pendek kita bisa berenang dengan lincah, nasihat Koko. Ya, kamu benar, ternyata bulu merah yang panjang dan indah malah membuat celaka, jawab Kiki sambil melepas bulu-bulu merah yang masih menempel di tubuhnya. Baiklah Nana, setelah kakak membaca sebuah dongeng, dari hasil dongeng tersebut kalian coba pahami dan kalian baca sekali lagi ya. Akan kakak bagikan sebuah buku yang berisi dongeng. Baik, setelah memahami dongeng di atas, kerjakan secara berkelompok tugas berikut dengan ketentuannya. Yang pertama itu kalian diskusi tentang dongeng yang ada di buku itu, terus kalian jelaskan inti dari dongeng di tersebut. Lalu nanti kalian presentasikan di depan kelas apa hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari dongeng tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pecahan. Kalian tahu nggak apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dipisahkan menjadi dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas disebut dengan pembilang, sementara bagian bawah disebut dengan penyebut. Contohnya dari gambar persegi. Kita bagi menjadi 4, terus kita bagi menjadi 4 dulu pertama, terus kita arsilkan satu dalam satu kotak itu. Jadi kita bisa buat pecahannya yaitu 1/4. Dari mana setangnya 1? 1 itu yang diarsilkan, yang 4 itu dari 4 buah kotak nih, 4 buah bagian yang bisa dibagi. Kemudian ada 1/8. Contohnya dari kotak panjang, persegi panjang, kita bagi menjadi 8, kemudian kita arsilkan 1. Kalau misalnya kita arsirkan 2, berarti kita buat jadi pecahannya 2/8. Tahu kan 2-nya dari mana? 2 itu dari arsir yang kita arsirkan. 8 itu dari berapa kotak yang kita bagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kalau kalian udah paham belum? Pasti belum kan? Baik, selanjutnya akan kakak jelaskan gambar lain.
biar kalian lebih paham. Lingkaran kita bagi menjadi 2. Jadi kita arsilkan atau kita bikin warna untuk tahu kita cara membagi, tahu kita nanti hasil dari baginya gitu. Kita buat warna, yang di atas kita buat warna orange, yang bawah kita buat warna kuning. Jadi berapa bagian ini? Untuk membuat kepecahan yaitu 1/2. Tahu kan dari mana 1/2? Karena dia dibagi ini satu, ini satu. Bukan 2 kan? Kalau misalnya ini kuning berarti 2/2. Karena dia dalam satu lingkaran itu dibagi 2. Berarti pernya tetap 2. Yang satu ini dari mana? Dari berapa bagian itu yang diarsil. Selanjutnya gambar ini juga kayak gitu, dibagi 2 kayak kakak jelaskan tadi. Ini juga dibagi 2 kayak tadi juga. Yang ini lingkaran ini kenapa 1/1? Karena satu lingkaran itu nggak dibagi. Jadi satu ini dari satu yang diberi warna ini 1 kan. Jadi satu lingkaran itu kan 1. Jadi per 1. Hasilnya tetap 1. Kalau persegi 3 dibagi 3. Kenapa 3/3? Karena satu lingkaran itu dibagi 3. Jadi dipisahkan warnanya, nggak disamain. Tapi kalau disamakan, nanti misalnya disamakan dua kotak nih aja, berarti 2/3. Kalau di warna 1 berarti 3/3. 3/3 karena satu warna misalnya biru semua, berarti 3/3. Kemudian ada persegi 4. Persegi 4 ini dibagi menjadi 4 kotak. Dalamnya tuh dibagi menjadi 4 kotak kan. Warnanya pun beda-beda. Jadi satu buah persegi ini dibagi menjadi 4 kotak dalam satu persegi. Kemudian ini ada satu lagi ya, kakak jelasin biar lebih mengerti kalian. Satu lingkaran ini tadi dibagi jadi 2, kayak kakak jelasin yang di atas, gambar di atas tadi. Satu itu dari satu warna ini kan dalam satu lingkaran 2, jadi per 2. Kemudian ini dibagi 4, lingkaran juga dibagi 4 kotaknya dalam tuh kan. Jadi kenapa ini kok 1/4 kak? Karena satu warna ini kan beda, 3 warna ini sama, jadi 1/4. Begitupun ini satu lingkaran itu dibagi 3, jadinya 1/3. Begitupun dengan ini 3/4. Kok 3/4 kak? Pasti gitu pertanyaannya. Sedangkan ini tadi 1/4. Karena yang gambar di bawah ini yang dimintanya ini yang warna kuning. Jadi kuning ini berapa kotak? 3 kan? Jadi 3/4 itu dari mana per 4? Satu lingkaran itu berapa ya ada kotak dalamnya tuh? 4 kan? Jadi per 4. Kalau ini tadi yang diminta ini yang warna putih. Jadi 1/4 karena kolomnya ini 4. Baiklah, coba kalian isi dan kakak bantu nih. Gambar ini coba kalian isi. Lingkaran ini satu lingkaran dibagi menjadi 2. Jadi kalian bisa buat itu 1 per berapa? 1/2. Karena dalam satu lingkaran ada 2. Per 1 itu dari mana? Satu warna ini dibaginya satu warna. Kalau misalnya ini langsung semuanya 1, berarti 1/1 karena dia dalamnya 1. Kalau ini dalam satu lingkaran ini ada satu warna dibagi per 4. Kenapa per 4? Karena nih dalam satu persegi itu dibagi menjadi 4. Jadi yang diarsil kan 1, berarti 1/4. 4 ngerti kan?
4 itu hasil dari berapa isi dalam persegi? Berarti ada 4. Berapa pembagian dari persegi itu? Begitupun dengan lingkaran. Lingkaran ini bagi menjadi 3. Berarti hasil dari pecahannya 1/3. Kenapa 1/3? Karena satu lingkaran dibagi menjadi 3. Dan yang diarsir itu hanya 1. Jadi 1/3. Begitupun dengan segitiga. Tadi kan segitiga yang di atas dibagi jadi 3. Kalau ini dibagi menjadi 2. Ini dibagi menjadi 2. Jadi 1/2. Tahu nggak kenapa jadi 1/2? Karena dia dibagi menjadi 2. Terus yang diarsir hanya 1. Jadi 1/2. Ini lingkaran ini banyak kali bagiannya nih. Pasti kalian kurang paham kalau yang di sini. Yang di sini dibagi menjadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, cuman yang diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa itu pecahannya dalam satu lingkaran? 6/12. Kenapa 6? Karena yang diarsir 6 dan dalam pembagian itu 12. Ini ada persegi panjang juga begitu. Dalam persegi panjang ini ada 4 pembagian. Yang diarsir cuma 1, berarti 1/4. Begitupun dengan lingkaran. Lingkaran ini berisi 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah pembagian kan? Jadi yang diarsir cuma 1, berarti 1/5. Begitupun dengan ini. Persegi ini dibagi menjadi berapa nih? Menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi hasil dari pembagiannya itu yaitu ada 4. Berarti 2/4. Yang ini juga lingkaran. Hasilnya 4 juga ya. Tapi yang diarsir 3. Berarti kita harus membuatnya beda yang dengan ini. Ini kan 1/4. Kalau ini 3/4. Kenapa, Kak? Ya, tengok aja yang diarsir. Pasti kalian ngerti. Yang diarsir itu yang di atas, lalu penyebutnya di bawah. Penyebutnya itu pembagiannya. Oke, kalian mengerti? Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Jadi dongeng fabel tadi, di situ kita dapat memahami dan dapat pelajaran bagi kita bahwa sebagai manusia itu kita harus percaya diri dengan apa yang kita miliki. Kita harus bersyukur apa yang ada di kita. Seperti bebek tadi yang ingin menjadi merah, dia nggak percaya diri dengan bulunya, padahal dia punya kelebihan sendiri. Kayak kita juga, kita punya kelebihan sendiri. Kita nggak percaya diri, kita harus pede jadi manusia. Yang kemudian pecahan, kalian sudah mengerti lah pecahan tadi kakak jelaskan dengan gambarnya sekalian, pasti kalian mengerti kan. Baik, ada yang bertanya atau ada yang kurang paham tentang materi yang kakak berikan tadi? Boleh bertanya dan boleh memberi pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Kalian dapat apa gitu, boleh. Nggak ada yang bertanya, nggak ada yang berpendapat? Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita menyanyikan satu lagu ya, yaitu lagu apa yang enak? Lagu ini, lagu Kasih Ibu ya. Baik, kita mulai. Kasih ibu kepada beta tak sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menemani dunia. Oke, baiklah.
Sebelum kita menutup, kita sebaiknya berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.